Ponpes Al Zaitun harus dibubarkan dan Panji Gumilang harus ditangkap karena melakukan penodaan agama. Lalu bagaimana dengan penodaan agama yang dilakukan oleh Rizik Syihab? Lalu Abdul Somad yang mengatakan di salib ada jin kafir. Sebetulnya di sini yang harus dibubarkan adalah Ormas FPI dan teman-teman pengasuh khilafah. Karena sudah jelas mereka adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Mereka ingin mengganti Pancasila dengan khilafah. Mana yang lebih bagus? Panji Gumilang yang mengajarkan mazhab Soekarno atau Rizik Syihab yang mengatakan Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat? Apakah kalian setuju bahwa Rizik Syihab dan penceramah-penceramah lainnya seperti Abdul Somad lebih pantas dikenai pasal penodaan agama dibanding dengan Panji Gumilang? Abdul Somad sudah jelas menghina agama lain dengan mengatakan di salib ada jin kafir. Akan tetapi Abdul Somad dilindungi oleh Ormas MUI dan Abdul Somad seharusnya pantas untuk dikenakan pasal penistaan agama. Seperti yang kita ketahui, Panji Gumilang mengatakan MUI hanyalah ormas dan Ormas MUI merupakan sarang teroris. Panji Gumilang bahkan menantang MUI untuk menyangkal perkataan itu karena sudah terbukti banyak sekali anggota daripada Ormas MUI yang ditangkap oleh Densus karena masalah teroris. Itu namanya Az-Zaitun. Pendirinya namanya Panji Gumilang. Ya dari dulu memang orang sesat itu. Panji Gumilang ini memang suka aneh-aneh, suka sensasi. Karena ada kawan saya ngajar jadi dosen di sana, cerita ke saya suka sensasi. Bidah terbaru pada waktu sholat hari raya kemarin. Apa? Istrinya berjamaahnya sudah pakai jarak berapa meter ini? 1 meter atau 2 meter, istrinya ada di depan. Kalau secara fikih bagaimana? Kalau misalnya sholat berjamaah, ada salah seorang perempuan ada di sini, batal apa enggak? Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak batal, asal gak bersentuhan. Kalau sholat sambil pegang-pegang, ya batal karena wudhunya batal kan. Kalau menurut Imam Hanafi, batal itu. Dalam kasus Panji Gumilang perempuan ada di depan, mazhab Syafi'i tidak batal. Tapi walaupun gak batal itu sesat. Bid'ah sesat. Itu aturannya. Nah kalau ada perempuan ada di soft paling depan, ya di belakangnya laki-laki itu jelek. Gimana kalau perempuan ada di depan di belakang imam? Kan tambah jelek itu. Kadang ada yang bilang itu yang perempuan sudah tua. Itu tua menurut yang muda. Bagi yang seusia oke-oke aja itu. Kemudian katanya di sana, ini dari orang-orang yang ngasih informasi. Kalau sholat Jumat, di sana itu di bagian depan ada beberapa kursi menghadap jamaah. Ustadz-ustadznya waktu khutbah duduk di situ. Kayak tabligh akbar, ada VIP duduk di depan begitu. Itu khutbah Jumat. Dan itu gak ada juga di dalam kitab-kitab fikih ngarang mereka. Jadi Az-Zaitun ini ya memang kalau dilihat dari situ termasuk aliran aneh-aneh dan sesat. Karenanya saudara-saudara perlu diingatkan kalau punya tetangga, punya kawan, saudara, jangan masuk di situ, bahaya itu. Sangat bahaya. Ya karena aliran sesat itu. Az-Zaitun, Indra, main. Al-Quran dilecehkan, Rasulullah dilecehkan. Bahkan dia memproklamasikan bahwa dia seorang komunis. Ya kan? Dia sudah memproklamasikan dia komunis. Ideologinya komunis. Dia lecehkan Islam. Dia lecehkan sampai masjid pun dilecehkan. Itu masjid itu tempatnya orang yang kacau. Jadi semua dilecehkan. Tapi aman-aman saja kan. Tidak pernah ditangkap kan? Tidak pernah. Dipelihara oleh negara. Dipelihara. Jadi seperti ini. Aneh bin Aceh. Tapi Masya Allah. Padahal ini
ya kan? PWNO Jawa Barat sudah mengeluarkan fatwa ini adalah pesantren sesat, ya kan? Majelis Ulama Jawa Barat sudah menyatakan ini pesantren sesat. Jadi sudah tinggal gubernur. Ini gubernur sekarang, gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil sudah menugaskan tim. Ya, tinggal eksekusi ini. Tapi bisa enggak kira-kira? Soalnya backingnya gede-gede. Backingnya ini gede-gede. Yang pertama diawali dengan narasi radikal. Radikal, ya kan? Nah ini. Selama ini kan umat Islam terus yang dipojokkan seperti itu. Nggak tahunya kita akhirnya tahu, oh ternyata yang nuduh radikal ini lebih dahsyat keradikalannya. Karena apa? Menghancurkan negara. Jadi ternyata umat Islam yang mayoritas ini dituduh radikal itu hanya untuk mengalihkan perhatian, pengalihan isu. Padahal yang menghancurkan negara ini yang nuduh ini tadi. Setelah stigma radikal itu sudah rakyat semua sudah paham, gitu ya, sudah paham. Ternyata mereka sendiri, gitu ya. Nah sekarang ganti lagi Pak, dialihkan isunya, yaitu dipusatkan di pondok pesantren. Jadi itu Neo Cortex War, jadi perang narasi. Saya dipanggil mantan Panglima TNI. Itu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Jadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya saya diberikan beberapa info dari Pak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, tapi nggak boleh saya sampaikan. Jadi nggak boleh disampaikan. Yaitu yang penting Bapak intinya gitu ya, apa yang disampaikan oleh Pak Gatot Nurmantio, umat Islam Indonesia wajib bersatu, kuatkan ukhuwah. Ini solusi. Ini solusi. Sampai saya tanya, kenapa TNI diam? Saya tanya, sebagai sipil ya Mbak, saya sebagai seorang sipil, saya tanya, kenapa dalam kondisi bangsa yang tidak baik-baik saja ini kok TNI diam? Karena ternyata TNI dikunci dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. TNI tidak boleh masuk wilayah sospol, tidak boleh masuk wilayah sosial politik. Jadi TNI wajib balik ke barat. Makanya kenapa begitu beliau lengser, beliau bukan lengser, dilengserkan. Gara-gara apa? Gara-gara beliau menggerakkan nobar nonton bareng, yaitu G30S PKI. Itu Pak gara-gara. Waktu itu saya dapat tugas di ini Balikpapan. Jadi waktu itu saya diminta untuk memberikan presentasi dalam sebuah seminar. Jadi malam harinya itu Pangdam Mula Warman ngadakan nobar karena perintahnya Panglima kan. Nah di sana 2 lapangan besar di depan Masjid Istiqomah, masjidnya Pertamina itu full Pak. Semua lihat film G30 SPKI, full. 2 lapangan besar. Habis itu besoknya saya diminta memberikan presentasi tentang pergerakan komunis di Indonesia. Ini saya sampaikan. Nah, Bapak-bapak, akhirnya beliau di-del sebelum pensiun. Sebelum kan Ibu. Jadi beliau dilengserkan sebelum masa pensiun. Karena gara-gara program gerakan nobar nonton bareng G30SP. Karena apa? Karena kan sudah tidak ada lagi itu Pak, peringatan kesaktian Pancasila di Lubang Buaya kan dihapus. Sudah tidak ada lagi. Habis itu di TVRI sudah tidak ada lagi. Film G30 SPKI sudah tidak ada lagi. Jadi beliau mengatakan bahwa sekarang di Indonesia kader-kader komunis yang jadi wali kota, yang jadi bupati, yang jadi gubernur, yang jadi staf menteri, kader-kader komunis yang hampir 200 lebih
yang duduk di DPR RI, DPR Pusat, itu sekarang sudah melakukan balas dendam kepada Islam, umat Islam dan ulamanya dengan menggunakan kekuasaan. Sudah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, kenapa Pak Gatot Nurmantio begitu beliau dilengserkan, beliau memberikan statement. Benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah umat Islam. Benteng terakhir penyelamat negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah umat Islam. Makanya beliau memberikan amanah kepada saya waktu ketemu di Surabaya di sebuah hotel bintang 5. Ustaz, ayo kuatkan ukhuwah kaum muslimin di Indonesia. Jadi pas ini Pak, motonya pas. Bangun kekuatan, karena apa? Ternyata Cina untuk memecah belah umat Islam di Indonesia itu menyiapkan dana 20 triliun. Jadi biaya untuk memecah belah umat Islam di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, ya kan, itu 20 triliun. Salam pluralisme agama. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. Terus apa lagi? Om, ya itu, ya. Kemudian salam, ya kan? Lengkap Pak. Alhamdulillah, satu-satunya pengurus Majelis Ulama Indonesia yang berani mengeluarkan fatwa haram hukumnya adalah Majelis Ulama Jawa Timur. Langsung saat itu saya kepingin ketemu beliau, saya ucapkan selamat. Alhamdulillah, Pak Kiai Abdul Somad Bukhari telah menyelamatkan akidah umat Islam seluruh Indonesia. Beliau haramkan. Berani beliau. Kenapa? Tujuannya untuk menyelamatkan akidah umat Islam. Padahal Bapak-bapak, salam pluralisme agama itu kan sudah disampaikan mulai dari presiden sampai RT kan? Iya kan? Padahal itu kalau menurut hukum Islam batal akidah kita, batal syahadat kita. Kalau kita meyakini pluralisme agama itu masuk ke nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Nah, alhamdulillah, akhirnya fatwa Majelis Ulama Jawa Timur didukung Majelis Ulama Sumatera Barat. Jadi promotornya Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi, kemudian terus didukung oleh Majelis Ulama Jawa Barat, terus semuanya, terutama Majelis Ulama Jawa Tengah, ya kan, Surakarta. Waktu itu Profesor Dr. Zainul Arifin. Ini, alhamdulillah, umat terselamatkan. Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah, rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Satu kalimat Panji Gumilang, saya sudah tahu kemana dia berpihak dan siapa pendukungnya. Saya sudah tahu. Panji Gumilang mengatakan masjid ini tempat orang-orang putus asa. Masjid, kata Gumilang itu, tempat orang-orang pelit. Dia mengatakan rumah ibadah itu katanya di Vatikan. Bayangkan itu. Dan dia menggelar diri sebagai syekh. Itu dia. Syekh itu di atas ustadz, di atas ulama, syekh. Ngeri. Masa depan perjalanan Islam ke depan ini ngeri. Nah, ini Panji Gumilang lupa. Kadang-kala kata Panji Gumilang, kita mesti belajar kitab Kristen.
Sampai kata haleluya dia sebutkan. Haleluya itu dalam bahasa Indonesia diartikan pujilah Tuhan. Haleluya. Itu. Dia bilang itu katanya kata-kata orang beragama, orang bertuhan. Sebenarnya kalau berdialog dengan Panji saya mau tanya. Anda mengatakan kita harus mempelajari kitab Kristen Perjanjian Lama dan Injil. Siapa yang bilang Bible Kristen itu Injil? Di kitab Kristen aja nggak ada tertulis Injil, yang ada Bible. Nggak ada. Injil itulah Al-Quran. Semua kumpulan kitab para nabi namanya Al-Quran. Bagaimana mungkin nabinya beragama Islam, kitabnya di gereja? Isa itu agamanya Islam. Orang berhaji tidak usah jauh-jauh katanya, tidak usah ke Mekah, cukup ke Indramayu. Minta kepada pihak yang berwajib dengan doa kita supaya Panji Gumilang ini ditangkap, dipenjarakan. Ustadz Yahya katanya sejak ditangkap jadi melempem, jadi lemah. Lemah matamu. Justru yang ada teroris itu di majelis ulama. Itu jangan dibuang, jangan ditipu. Masa masyarakat Indonesia mau ditipu? Teroris di pusat dan di daerah. Jumlahnya sudah mencukupi bahwa itu banyak. Saya berpesan, bangsa Indonesia seluruhnya jangan terprovokasi oleh sikap majelis ulama yang tidak berakhlak. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu atau goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sighat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Setan masuk lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Lagu terngiang-ngiang. Maka jangan dengarkan musik. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma bin Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah
wilayah Indonesia kami katakan dalam Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Sebelum kita membahas tentang novel Mbah Mukmin dan Panji Gumilang, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Jika kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan Ormas MUI adalah sarang teroris, ayo like video ini. Jumlah like menunjukkan dukungan kalian terhadap perkataan Panji Gumilang yang mengatakan Ormas MUI merupakan sarang teroris. Novel Mbah Mukmin, anak buah Rizik Syihab, mengatakan bahwa Ponpes Al Zaitun harus dibubarkan dan Panji Gumilang harus ditangkap karena melakukan penodaan agama. Lalu bagaimana dengan penodaan agama yang dilakukan oleh Rizik Syihab? Lalu Abdul Somad yang mengatakan di salib ada jin kafir. Sebetulnya di sini yang harus dibubarkan adalah Ormas FPI dan teman-teman pengasuh khilafah. Karena sudah jelas mereka adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Mereka ingin mengganti Pancasila dengan khilafah. Ormas terlarang seperti FPI dan HTI dan pengasuh-pengasuh khilafah itu pantas dijuluki sebagai PKI karena mereka ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Novel Mbah Mukmin mempermasalahkan Panji Gumilang memuji-muji komunis Cina. Cina memang harus dibangga-banggakan. Kenapa? Karena Cina sudah menjadi negara maju dan Cina sudah menjadi negara nomor 1 di dunia. Lagi pula banyak sekali orang Cina di Indonesia adalah pembayar pajak yang taat, bahkan berkontribusi dan membantu pembangunan di Indonesia. Sedangkan pengasuh-pengasuh khilafah seperti Novel Mbah Mukmin, Bahar Smith, dan Rizik Syihab, mereka diragukan membayar pajak karena mereka percaya Indonesia adalah negara tauhid dan pasti mereka tidak ada jasanya bagi Indonesia. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Novel Mbah Mukmin yang mengatakan Panji Gumilang melakukan penodaan agama. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang diduga melakukan penodaan agama lantaran menyebarkan ajaran yang diduga menyeleweng. Begitu kata Novel Mbah Mukmin. Lebih lanjut, pengasuh khilafah itu mengatakan Panji Gumilang pantas untuk dipanggil dan diperiksa atas dugaan penistaan agama. Ada beberapa poin dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang menurut pengasuh khilafah Novel Mbah Mukmin. Yang pertama adalah mengatakan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai kalam Nabi Muhammad. Lalu mencampurkan laki-laki dan perempuan dalam satu saf salat berjamaah. Mengajarkan tata cara azan yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad. Seperti gerakan tangan dan menghadap ke arah jamaah, bukan kiblat. Begitu kata Novel. Lebih lanjut, Novel Mbah Mukmin mengatakan Panji Gumilang mengajarkan nyanyian salam Yahudi dalam agama Islam. Mengajarkan dan mendakwakan para khotib Jumat dilakukan oleh perempuan, mencampurkan antara non-muslim dengan muslim dalam saf berjemaah. Poin selanjutnya adalah penyimpangan kepada mazhab Soekarno. Padahal Soekarno bukan ahli fikih yang bisa diambil sebagai rujukan dan juga tidak pernah mengajarkan sebagaimana ajaran Panji Gumilang. Sehingga Soekarno tentu terlepas dari diri Panji Gumilang. Mana yang lebih bagus? Panji Gumilang yang mengajarkan mazhab Soekarno atau Rizik Syihab yang mengatakan Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Selanjutnya, Novel Mbah Mukmin mengatakan Panji Gumilang mendakwakan keraguan-raguan kepada Al-Quran dengan mengatakan Nabi Adam sebagai manusia pertama adalah belum tentu benar seperti itu. Poin selanjutnya didapatkan informasi dugaan bahwa di dalam Al Zaitun terdapat ajaran dosa zina yang hilang jika setor uang kepada mereka. Lalu Novel juga menuduh Panji Gumilang mengajarkan tidak usah jauh-jauh ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk berhaji atau umroh karena Indonesia juga merupakan tanah yang suci. Poin selanjutnya adalah Panji Gumilang memuji-muji komunisme Cina. Apa yang salah dari memuji-muji Cina? Cina terbukti sudah menjadi negara maju dan sudah menjadi negara nomor 1 di dunia. Apa yang bisa dibandingkan dengan kemajuan Cina dan Arab? Tentu Cina jauh lebih unggul. Poin selanjutnya, Novel Mbah Mukmin menuduh Panji Gumilang melakukan pelecehan. Kesalahan terbesar yang dilakukan Panji Gumilang menurut Novel Mbah Mukmin adalah memfasilitasi perayaan Natal bersama, sedangkan fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI tanggal 7 Maret 1981 mengharamkan perayaan Natal bersama.
Jadi menurut MUI atau Ormas MUI bahwa Natal atau perayaan Natal bersama itu diharamkan. Padahal di Arab sendiri, perayaan Natal diperbolehkan. Novel Bamukmin menuduh Panji Gumilang memiliki sikap angkuh dan tidak menyadari kesalahan, serta merendahkan Majelis Ulama Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Panji Gumilang mengatakan MUI hanyalah ormas, dan Ormas MUI merupakan sarang teroris. Panji Gumilang bahkan menantang MUI untuk menyangkal perkataan itu, karena sudah terbukti banyak sekali anggota daripada Ormas MUI yang ditangkap oleh Densus karena masalah teroris. Panji Gumilang juga mengatakan Ormas MUI tidak mempunyai akhlak. Poin-poin yang dikatakan oleh Novel Bamukmin, pengasong khilafah, anak buahnya Rizik Syihab, tentang dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Bagaimana opini kalian? Tuliskan opini kalian tentang poin-poin yang disampaikan oleh Novel Bamukmin, pengasong khilafah, anak buah Rizik Syihab. Apakah kalian setuju bahwa Rizik Syihab dan penceramah-penceramah lainnya seperti Abdul Somad lebih pantas dikenai pasal penodaan agama dibanding dengan Panji Gumilang? Abdul Somad sudah jelas-jelas menghina agama lain dengan mengatakan di salib ada jin kafir. Akan tetapi Abdul Somad dilindungi oleh Ormas MUI, dan Abdul Somad seharusnya pantas untuk dikenakan pasal penistaan agama. Apakah kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan Ormas MUI adalah sarang teroris? Ayo like video ini. Jumlah like menunjukkan dukungan kalian terhadap perkataan Panji Gumilang yang mengatakan Ormas MUI merupakan sarang teroris. Jika kalian suka dengan apa yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like di video ini sekarang juga. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda, supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.